Sasaran yang Anda temui adalah orang tua dan juga lansia. Bagaimana cara paling efektif dan sarana yang paling efektif apa yang akan Anda gunakan dalam melaksanakan kegiatan edukasi tersebut? Apabila sasaran yang saya temui adalah para lansia, bagaimana kita mencari pendekatan khususnya pada ibu-ibu, karena kebanyakan lansia adalah ibu-ibu. Jadi pendekatan dari hati, dan kita bagaimana untuk bisa membawa hati beliau untuk kepedulian terhadap kesehatan, dimulai dari diri sendiri, dan kita mengajak beliau dan berkontribusi serta berkolaborasi dengan tenaga promotor kesehatan sehingga derajat kesehatan dapat ditingkatkan. Dan sarana yang paling efektif adalah komunikasi yang efektif. Karena komunikasi yang efektif harus kita bangun dari diri kita. Karena pesan yang disampaikan harus dapat tersampai, khususnya pesan kesehatan. Saya Herman dari Banua, Kalimantan Selatan, Gerbang IKN. Silakan. Jenis konten edukasi kesehatan seperti apa yang menurut Anda paling menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jenis konten yang menarik perlu kita ketahui saat ini generasi Gen Z selalu memainkan sosial media. Maka dari itu, menurut saya, hal yang paling efektif adalah membuat konten edukasi melalui sosial media. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya Muhammad Janu Mansa. Oke, jadi selamat malam dulu. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Apa perasaannya pas sudah tahu memiliki COVID? Alhamdulillah senang. Udah siap dengan pertanyaannya? Insya Allah siap. Oke. Saya mau mulai dengan pertanyaan yang sangat fundamental barangkali. Mungkin menurut Janu gitu, bagaimana Janu mendefinisikan arti kata duta kesehatan dan apa langkah-langkah Janu untuk bisa menjaga marwah dari duta kesehatan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya jawab. Duta kesehatan adalah sebuah platform yang untuk kepada masyarakat mengenai isu-isu kesehatan, sehingga kita bersama-sama teman-teman dari berbagai macam provinsi di Ikatan Kesehatan ini bersama-sama untuk membangun kepedulian masyarakat untuk aware dengan kesehatan mereka, sehingga kita bisa untuk menjadi agent of change di dalam dunia kesehatan seperti itu. Terima kasih. Jadi fansnya banyak banget ya. Oke, next, Trinovia. Hello today. I'm so excited today. Guys, we are so very excited to have you. Did you have a good time here? Yes, of course. I have a good time every day. Okay, I would like to ask a questions as health ambassadors. You know, in Indonesia, we have a lot of community health workers or kader in this sense, and also among the society. So my questions will be like, what are the key strategies as a health ambassador can use to maintain credibility and
with the community? Baik, terima kasih. Mohon izin untuk saya menjawab menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya sebagai seorang duta kesehatan, bagaimana kemudian kita bisa berkolaborasi, lalu kemudian bagaimana kemudian kita bisa bekerja sama dan membangun bagaimana kita bisa membangun kepercayaan kepada masyarakat. Tentunya adalah kita harus meningkatkan sebuah diri kita tentunya dalam hal kompetensi. Itu yang pertama. Kita harus bisa dipercaya dalam hal kompetensi sehingga kita bisa melakukan edukasi yang bisa dipercaya. Dan kita perlu juga melakukan edukasi mulai dari how, what, dan why, what, dan how. Kenapa demikian? Mengapa demikian yang kalau kita lakukan kepada masyarakat agar mereka bisa percaya dengan apa yang kita bangun, apa yang kita sampaikan adalah karena manusia adalah orang-orang yang akan bergerak ketika mereka sadar bahwa ini adalah suatu hal yang benar dan ini adalah suatu hal yang akan mengubah diri mereka menjadi lebih baik lagi. Maka kemudian bagaimana kemudian kita bisa bekerjasama dengan society atau lingkungan adalah terus meningkatkan kompetensi, bekerja sama, tentunya berkolaborasi secara pentahelix. Karena meskipun kita sebagai seorang duta kesehatan bukan berarti kita hanya bekerja sama dengan dinas kesehatan, tapi kita juga bisa melibatkan ABCDM dalam pentahelix, yaitu akademisi, bisnis, community, government, dan juga media. Maka kita perlu mengoptimalkan itu semua agar seluruh orang akan percaya dan pada akhirnya masyarakat akan yakin dengan kita. Terima kasih. Muhammad Zihab Sangat Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jenis kembangnya nama? Alhamdulillah. Sama saja, itu jenis aku ya. Oke, itu jenis kembang apa apalagi MC. Nah, itu oke. Tegang sekali nih, boleh tepuk tangan semuanya nggak? Oke, relax kawan. Aduh, ini sangat tegang sekali dari tadi. Oke, Zihab. Bismillahirrahmanirrahim. Zihab, bagaimana caranya agar konten edukasi kesehatan yang kita buat tidak membosankan dan tetap relevan? Silakan. Thank you for your question. Tentunya, saya sebagai Health Ambassador Indonesia 2024, perwakilan dari Provinsi Jawa Timur, membuat konten yang menarik terhadap masyarakat untuk dapat terus dilihat dan dapat dimengerti, yakni dengan unsur estetika dan viralnya. Jadi, kita harus mengikuti tren yang lagi viral sekarang. Oleh karena itu, saya sebagai Duta Kesehatan Indonesia Jawa Timur 2024 sangat mendukung apabila Duta Kesehatan memaksimalkan media sosial sebagai sarana edukasi maupun sosialisasi terhadap masyarakat banyak untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kesehatan masyarakat untuk dapat menciptakan Indonesia sehat yang lebih kuat. Saya Muhammad Syaf Sabrawi, Duta Kesehatan Indonesia Provinsi Jawa Timur 2024, Matur Sakalangkong. Next, Regina Felicia Hadiputri. Good evening, Regina. Good evening. So the questions for you is, it's about social media. As we know, social media is part of our daily life. So how can social media be effectively utilized to raise awareness and educate society about the important things on health issue as a part of health ambassadors? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
is the tendency to have attention. And this really matters from when they watch social media. Why should I care about this issue? It's about the same thing if we're going to communicate about, let's say, hypertension. But we as young people, we're not very common to have hypertension, right? So we tend to think, why should I care about this? So how we should really transform our communities or our content to mass media and even amongst our own peers. And this is another way that we, Gen Z, try to promote health and every single other positive aspect to those around us and to show them why does this matter. And this can also be traced from the Aristotle's theory, which is ethos, pathos, and logos. Ethos meaning for credibility, pathos meaning for empathy, and logos meaning for logic. We need to reason with people. Every day we communicate with people. We give them a reason to listen. We give them a reason to make a change in the world. It's the same reason with how we are all standing here right now with all of the finalists here. Why am I here? Why do I want to be an ambassador for Indonesia's health? Because we have altruism. We care about certain things. And we believe that not only should we just matter in one certain sector, such as health, but we should also integrate this to a worldwide spectrum where this can communicate all the way from law, social, language. This is the way that we as humans can communicate with one another and make Indonesia even better. And thus we can move Indonesia into Indonesia Emas 2045. I, Regina Felicia Hadimulki, student of Faculty of Medicine, University of Indonesia. Thank you very much. Thank you, Regina, for your questions. And as your answer is very nice, as you can see, we're expecting if you're chosen to be one of the brand ambassadors, that you can go through with everything that you mentioned and then make it dream come true for the next brand ambassador.